IKN didemo oleh jutaan rakyat miskin, para pengangguran, para korban PHK, para TKI dan TKW di luar negeri yang hidup menderita sengsara. Mereka semua menjerit dan menangis mengharap bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Jutaan rakyat miskin, ini jutaan, para pengangguran, para korban PHK, para TKI dan TKW yang menderita di luar negeri. Mereka semua menjerit dan menangis mengharap bantuan dana dari pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Namun sayang, seribu sayang, orang-orang Indonesia yang bangga, yang sombong, yang congkak pada kemewahan, mereka tidak pernah mendengar suara jeritan hati rakyat. Mereka hanya menuruti nafsu, ego, dan gengsi belaka tanpa mampu merasakan kebutuhan rakyat. Mereka hanya menuruti ego, nafsu, dan gengsi. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Padahal seharusnya pemerintah itu mendahulukan kebutuhan daripada hanya nafsu, ego, dan gengsi. Coba kita lihat bagaimana Nabi dan para khulafaur rasyidin memberikan contoh tauladan yang baik. Mereka mensejahterakan rakyat terlebih dahulu. Rasulullah SAW dan 4 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tatkala mereka menjadi khalifah, mereka hanya konsentrasi mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat. Dan mereka semua tidak sempat berpikiran untuk membangun istana yang megah. Jangankan istana yang megah, istana yang sederhana pun mereka tidak berani untuk membangunnya. Mereka hanya menggunakan fasilitas masjid dan balai-balai pertemuan untuk mengurus negara dan rakyat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia rakyat masih banyak yang miskin, susah, sengsara, menderita. Hanya saja yang namanya rakyat kecil, mereka tidak berani bersuara. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamu Alim mewakili suara rakyat. Rakyat yang tidak berani bersuara itu sebenarnya menjerit-jerit, menangis-nangis karena mereka setiap saat utang-utang demi untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka. Kami sendiri sering keluar masuk kampung pedesaan. Banyak sekali rakyat miskin yang hidup sehari-harinya tidak menentu. Mereka menangis tapi mereka tidak berani bersuara. Mereka tidak berani bersuara, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agamanya pun juga tidak berani bersuara. Lalu siapa yang akan berani bersuara? Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Tamu Alim mewakili suara rakyat yang miskin, rakyat yang menderita susah, agar pemerintah berbuat adil seadil-adilnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun istana di dalam negara era modern seperti ini sebenarnya sangat perlu dan sangat dibutuhkan. Tetapi ingat, negara kita sudah memiliki 3 istana. Ada istana negara di Jakarta, kemudian di Bogor dan di Cipanas. Ini kan memiliki 3 istana. Nah, apakah sangat doruri membangun istana di IKN? Doruri artinya adalah suatu kepastian, suatu keharusan yang harus mendesak, urgent. Apakah memang benar-benar sangat urgen? Urgensinya sangat tinggi. Nah, jawaban kami, tatkala untuk menghindari kemacetan dan katanya pemerataan ekonomi, coba direnungkan, pemerataan ekonomi di mana? Kami sendiri pernah hidup di Kalimantan Timur,
kurang lebih selama 15 tahun kami hidup di sana. Kami mendirikan pondok pesantren Al-Ma'rifah di Kota Puntang, Kalimantan Timur sejak tahun 2006, karena kami ke sana tahun 2001. Kemudian 2006 kami mendirikan pondok pesantren Al-Ma'rifah di sampingnya Bethlehem miliknya orang-orang Katolik. Letaknya di Puntang, Kalimantan Timur. Kota Puntang, Kalimantan Timur, ketik saja Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Kota Puntang. Itu kami berdirikan, kemudian kami keliling-keliling. Hampir di Kalimantan Timur itu kehidupannya ya seperti itu. Karena memang tanahnya di mana-mana mengandung batu bara. Maka iklimnya ya berbeda dengan di Jawa. Kemudian dikatakan mau pemerataan ekonomi yang merata di mana? Hanya merata di sekitar PPU, itu belum tentu merata ke PPU. PPU adalah Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara yang berdekatan dengan Balikpapan. Nah, inilah yang harus disadari. Boleh-boleh saja, kami sendiri juga membolehkan. Mau mendirikan istana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 sampai setiap provinsi ada istana negara, silahkan. Tetapi ingat, utamakan ikhtaril ahamma tsummal aham. Pilih yang paling penting, kemudian paling penting berikutnya, paling penting berikutnya. Yang paling penting terpenting yaitu kesejahteraan kehidupan rakyat. Itulah yang seharusnya diutamakan. Nah, setelah rakyat hidupnya tidak ada yang miskin, enggak ada pengangguran, enggak ada PHK di mana-mana. Rakyat jarang sekali yang hidup susah sengsara menderita. Silakan membangun istana, silakan. Karena memang rakyat sudah hidup sejahtera. Nah, masalahnya saat ini kami sendiri di Jabodetabek. Kami sekarang pindah di Jabodetabek. Melihat kenyataan rakyat banyak yang miskin, susah, sengsara, menderita, bahkan banyak yang terlilit utang hanya demi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang urgent, inilah yang doruri, yang harus diutamakan. Nah, setelah rakyat sudah nggak ada yang miskin, susah, sengsara, menderita, nggak ada korban PHK, silakan membangun istana. Itu namanya adil. Nah, kalau tidak adil berarti zalim. Oleh sebab itulah rakyat yang kecil, rakyat yang susah, sengsara, menderita, sudah saatnya berpikir waras. Jangan mau disuruh makan kebanggaan. Bangga Indonesia memiliki istana, dibanggakan di luar negeri, silahkan tuh makan kebanggaan. Rakyat tidak butuh makan kebanggaan. Rakyat butuh makan makanan nasi yang bisa mengenyangkan. Oleh sebab itulah mari kita berpikir waras dan cerdas. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.